Halo, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Kali ini kita lanjut ke forex. Hari ini masih hari Minggu, sebenarnya hari Senin ya, tanggal 2 Januari 2023, jam 1 malam. Jadi forex masih tutup dan belum berjalan. Nah, video kali ini kita akan mengulas tentang pair. Jadi ini ada Euro USD, GBP USD, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya apa sih? Apa saja yang diperdagangkan di trading forex ini? Ini adalah salah satu dari sekian banyak pair yang diperdagangkan. Oke. Oke, di dalam trading forex ini selain mata uang, ini mata uang ya, ada mata uang, ada juga emas, ada juga perak, ada juga oil and gas, ada juga indeks saham seperti NAS, kemudian Dow Jones, juga ada kripto. Jadi di dalam forex ini ada sudah komplit sebetulnya, cuma diperdagangkan secara derivatif atau dengan kontrak gitu ya. Oke, nanti kita akan mencoba kontrak itu konsepnya seperti apa. Yang pertama kita akan mengenal dulu deh yang umum sekali, yaitu perdagangan mata uang. Seperti ini adalah pertama ini ada Euro USD atau Euro, mata uang Eropa, terhadap US dollar. Jadi 1 euro sama dengan 1,06969 dolar. Itu ya, ada selisih. Jadi ini perbandingan antara euro dengan US dollar. Jadi di perdagangan itu. Jadi antara naik dan turunnya euro terhadap dolar. Jadi kalau ini poinnya turun misalkan 1:1, artinya dolar dan euro itu sama-sama kuat. Jika 1, ini terhadap US dollar, berarti euro lebih kuat dari US dollar, karena ini euro terhadap US dollar gitu ya. Kemudian coba kita GBP USD atau pound sterling Inggris terhadap US dollar. 1 pound sterling itu 1,20892. Jadi gitu ya. Kalau kita bawa 1 pound, kita bawa ke money changer, kita dapat $1 dan 20 sen. Kira-kira seperti itu ya. Artinya nilainya lebih besar pound sterling terhadap dolar. Kalau nilainya turun, nilai pound sterling turun, maka dolar menguat. Sebaliknya, jika ininya naik, misalkan 1,3, 1,5, 2, dan 3, 4, maka pound sterlingnya naik, ininya turun. Dia seperti itu. Oke, ini adalah USD JPY terbalik ya, yang tadi euro di depan, GBP depan, ini depan. Karena nilainya yang tinggi itu biasanya di depan gitu ya. Jadi contoh seperti ini. 1 US dollar kita akan mendapatkan 131,1 yen Jepang. Semakin tinggi nilai ini, maka itu sebetulnya semakin rugi Jepangnya gitu ya. Kenapa? Karena nilainya menjauh dari 1:1. Yang bagus tentu 1:1. Nah, seperti ini dolar terhadap yen Jepang.
jika Jepangnya naik, ya nggak boleh bangga sebagai warga negara Jepang gitu ya. Contoh kita lihat USD to IDR. Sekarang 1 USD adalah 15.538. Kalau misalkan di sini naik menjadi 20.000, kita patut bangga apa patut bersedih? Ya tentu saja kita bersedih. Kenapa? Karena kita itu malah menjauh dari 1:1. Berarti kita, negara kita gitu ya, itu semakin memburuk. Makin tinggi nilai ininya terhadap US dollar, maka mata uang kita makin memburuk. Kenapa sih alasannya begitu? Ya karena perdagangan dunia dipatok kepada US dollar. Mau membeli apapun di seluruh dunia gitu menggunakan US dollar. Makin besar ininya, maka kita akan mendapatkan kerugian sebagai negara gitu ya. Nah, berbeda lagi kalau kalian kerja di Amerika, digaji 1.000, dibawa ke Indonesia, ya bahagia kalau ini naik. Di Amerika kalau kita gaji $1.000, kemudian rupiah turun menjadi 10.000, itu kan cuma 10 juta. Berbeda hari ini, jika misalkan kalian pulang dari Amerika bawa uang 1.000, dapat 15 juta lebih gitu ya. Nah, itu adalah contoh mudahnya seperti itu. Jadi yang diperdagangkan adalah naik dan turunnya gitu ya. Nah, ini untuk Australian dollar out USD. Nah, kalau seperti ini siapa yang lebih baik? Kok kayaknya nilainya 0,6, yang ini 1:1, ini 1,2 banding 1, yang ini 0,6 banding $1. Jadi $1 itu sama dengan 0,68 Australian dollar. Ya ini bagus apa enggak gitu? Ya tentu saja dolar tetap yang bagusnya. Kenapa? Untuk mendapatkan $1 dia butuh setidaknya 1,2 Australian dollar. Coba kita lihat di Google sini ya. Kalian lihat. Nah, $1, harga $1 itu masih 1,4. Yang bagus itu, yang kuat itu adalah semakin 1:1. Kalau 1:1 pasti negara itu sama-sama kuat, kan seperti itu. Jadi kalau ini ya dolar masih lebih rendah dibanding US dollar. Sama seperti tadi di sini. Jadi 1 rupiah sama dengan 15.000. Ini 1 Australian dollar ya $1 sama dengan 1,4 Australian dollar. Jadi seperti itu. Oke, itu per sama aja ya. Di sini semua sama. Ada New Zealand, kemudian ada US dollar Kanada, kemudian Euro GBP, kemudian Euro JPY, Euro Franc. Adalah XAUUSD, ini adalah emas ya. Ini harga emas, jadi harganya itu sekarang $1.823. Jadi harga emas terhadap USD. Nah, ini harga per troy on. Per troy on itu adalah, sebentar saya lihat di sini, 1 troy on sama dengan 31,1 gram. Jadi tinggal ininya aja ya, harga ini tinggal dibagi 31, maka ketemulah harga gram hari ini. Gitu ya di sini. Sekarang pasar membuka. Oke, selanjutnya adalah XAGUSD atau silver atau perak lah ya, kalau kita ngomong perak gitu. Itu harganya 23,94 juga per troy ounce. Ini harganya ya, jadi tinggalnya. Nah, kemudian ada NAS itu Nasdaq. Jadi indeks Nasdaq kayak misalkan
Ini bukan saham ya. Jadi kalau kalian beli BCA, beli BRI, beli Mandiri dan lain-lain itu kan saham. Tapi ada indeks IHSG. Contoh kita indeks Nah, ini ada indeks IHSG ya, harga indeks IHSG. Ada harganya. Dan dia dijual juga seperti ini, ada Dow Jones, ada SP 500, Nasdaq, Russell, New York dan lain-lain gitu ya. Jadi di dalam perdagangan sini juga ada gitu. Walaupun IHSG nggak ada ya, tapi kayak Nasdaq 30, kemudian Hong Kong Index, kemudian apalagi ada beberapa lah gitu ya, itu ada indeksnya yang dijual di pasar derivatif. Selanjutnya Bitcoin. Kalau Bitcoin pasti standar lah harga terhadap US dollar lah ya. Ini ngikut pasar kripto seperti biasa, 16.500. Oke, itu pasangan pair ya. Jadi ada pasang-pasangan yang dijual di trading forex. Jadi kalian harus tahu pasangannya apa aja sih yang dijual diperbelikan. Seperti tadi ya, ada euro terhadap USD, pound sterling terhadap USD, USD terhadap Jepang dan lain-lain lah, di situ semuanya ada. Itu adalah tentang pair. Nah, sekarang bagaimana mereka dalam penjualannya? Oke, kita karena ini sedang offline ya, kayak euro, GBP dan lain itu offline. Tapi kita coba simulasikan di BTC, kan ada perdagangan di sini. Kita akan lihat supaya bergerak lebih cepat sedikit di sini ya. Ada gerakan situ kan. Nah, di sini ada dua garis seperti ini. Ini apa sih? Ada garis yang ini, ada garis yang atas. Ini adalah garis bid, yang ini adalah garis as. Jadi jarak antara sini ke sini dinamakan spread. Ya, ini spread. Ini di sini ada spread. Ada 140 poin, ada yang 54 poin dan lain-lain. Jadi kalau kita beli buy di sini buy, begitu kita ketik buy gitu ya, kita coba buy nih. Kalau kita beli buy, itu harga yang dijual bukan yang ini, tapi harga yang ini. Nah, tapi pergerakan dimulai dari sini, dari garis yang ini ya. Pergerakan dia dari sini. Karena apa? Spread itu sudah langsung dipotong untuk komisi broker. Jadi kalau kita beli buy, berapapun nilainya beli buy, itu langsung akan dipotong oleh broker. Ini selisihnya, ini tinggal ini dikurangin ini, maka itu selisih yang diambil oleh broker. Ya, ini nilai spread sini ya. Jadi ada 1000 poin sudah diambil. Mau kita profit, mau kita rugi, mau untung, broker tidak peduli. Kita buy, langsung dia dapat selisihnya, mau kita untung atau rugi. Jadi pada saat kita buy, padahal harga pasar kan yang ini kan, kalau kita ngomong harga buy, harga bidnya, ini harga asnya. Tapi kalau kita beli, kita yang kebeli sama kita adalah yang di sini, tapi dihitung lewat yang ini. Artinya kalau kita beli buy sekarang sini, ini naik ke sini, yang ini naik, itu belum bergerak, masih rugi. Maka ini yang hijau ini harus bergerak sampai ke titik merah sini, baru kita balik modal. Kalau ini naik ke sini, baru kita profit, segini kita profit gitu ya. Sebaliknya kalau kita sell, begitu kita sell, kita bukan dikasih yang ini, yang merah, bukan, tetapi begitu kita sell, kita akan dapatkan yang ini. Pasti kalau kita membeli, selisihnya pasti akan yang lebih mahal kan, pasti seperti itu dikasihnya. Nah, perhitungan profit dan tidak, kita akan tetap dari sini.
Itulah perdagangan forex seperti itu. Fair nggak fair ya nggak ya, ya fair, kan dia dapat untung brokernya ya. Jadi kalau kita beli, kita sell, kan kita mau beli penurunan nih, kita anggap Bitcoin akan turun, maka kita sell saja deh gitu ya, karena kan mau turun, makanya kita sell gitu ya. Tapi kalau kita sell, yang bergerak kan bukan yang ini, bukan yang dekat dia mau turun, tapi yang ini gitu ya. Jadi begitu kita sell, kita dapat di sini, klik langsung ini yang sini nih. Nah, untuk mendapatkan profit ya nunggu garis yang ini nih yang jadi perhitungan. Karena sebetulnya pada saat kita beli di sini, tetapi harga sebenarnya yang ini gitu ya. Beli sell di sini, tapi yang kita dapatnya di sini, tapi yang di jalan sini. Jadi kalau ini bergerak turun karena kita beli, oh Bitcoin mau turun makanya kita beli turun. Begitu sampai sini itu baru balik modal, guys, belum profit. Nanti kalau ke sini baru profit. Tapi kalau kita beli di sini, kemudian harga Bitcoin ternyata naik, nggak jadi turun, maka segini aja set itu langsung rugi. Ngitung tetap dari sini. Nah, itu bukan dari atas ini, bukan, tapi dari bawah sini. Jadi kalau kita beli tadi di sini nih, katakanlah di sini tek, kita sell gini nih ya. Nah, kita belum dapatkan profit ya, supaya agak cepat sedikit ya, M1 kali. Nah, kita beli sell di sini karena kita anggap mau turun. Oh, Bitcoin mau turun, kita sell aja deh ya. Sell 0,1. Kita coba lihat satu nih. Simulasi kita sell. Oke, kita udah sell ya. Nah, pada saat kita sell, kita akan mendapatkan di ini kan, di sini. Sell, ternyata nggak jadi turun, malah naik tuh. Kita langsung dihitung, guys. Nih, langsung dihitung. Ini kan naik nih, yang ini. Belinya kan tadi di sini. Kita klik di sini. Nah, dia nggak jadi turun, dia malah naik ke sini. Makanya kita langsung rugi. Nih, rugi 15 dolar. Karena sebetulnya begitu kita beli aja sudah dipotong. Harusnya belinya di sini atas, kita terbeli ke bawah. Nah, kita hanya akan profit. Jadi dari sini dihitungnya ke sini, guys, ke merah ini nih. Ini dari sini dia lompat ke sini. Kita hanya akan balik modal jika si merahnya di sini. Merah yang ini nih. Kalau ini masih menyentuh sini, belum udah balik modal gitu ya. Karena ada spread di situ. Kalau ini turun kemudian yang merah, yang merah ini menyentuh ini, kita baru balik modal. Begitu dia ke sini baru kita profit gitu ya. Tapi yang merah bukan yang ini. Gitu ya. Nah, kita coba simulasi untuk beli buy. Kita pakai apa ya? ETH kali ya. Pakai Ethereum. Oke, tadi kita sell ya di sini ya. Kita sell. Mana sininya balance bla bla bla. Tipenya adalah sell. Ini tipe sell. Volume 1, harganya di segini. Nah, ini spreadnya dari sini ke sini. Kalau kita buy, kita akan dikasih harga termahalnya, guys. Harga di sini 12.01. Kita beli buy ya. Di sinilah titiknya nih, titik. Nah, kalau ini naik nih, lihat yang merah, tetap kita masih minus. Begitu kita beli aja udah langsung minus, guys. Langsung minus. Karena dipotong spread ini nih. Sini spread ETH-nya adalah 12. Sekitar 12 dolar. 12 dolar adalah minus. Tapi kerugian ngitung dari titik sini. Yang ini dia. Dari kita beli 12.01 sudah ke 12.041, kita sudah masih
rugi karena kita naik, karena naik ya. Karena turun, sorry. Kan ini ketemunya nanti turun. Rugi kalau turun, ngitungnya udah dari sini start. Padahal kita beli, kita hanya akan untung jika yang hijau ini menyentuh titik ini baru balik modal, baru nol nih ya, nol. Yang ini anggap di sini dia hanya akan untung jika di atas garis beli tadi di sini. Di sini dia baru untung. Yang ini kan jauh nih, spreadnya jauh, lebar gitu ya. Makanya kalau kita beli, cari spread serendah mungkin, karena ini komisinya tinggi. Kalau yang 9 sedikit kan, tuh jaraknya sedikit. Kemudian yang mana? Ya semuanya tinggi gitu ya. Jadi kalau Euro USD ya, lebar kan 54 poin. Begitu kita beli kita sudah rugi $1. Itu seperti itu berhitung. $1, $5. Ini kan 54 poin atau sekitar 5 pip ya. Ya, jadi pokoknya ini poinnya ini $5. Kalau ini $10, ini $12 itu. Untuk komisinya ya, kita langsung dipotong otomatis. Jadi kita rugi kita untung, broker nggak rugi. Nah itu perhitungannya ya seperti itu. Nah, jadi jangan, biar kalian tahu deh gitu ya. Jadi apa sih yang kita klik-klik ini, jarak ini anak sini berapa jauh gitu ya. Karena pakai M1 ya jauh. Itu untuk pairnya. Ini ada M1, M5, ada 15 sampai M1 itu adalah time frame. Time frame itu adalah menandakan candle ini. M1 berarti mewakili 1 menit per 1 candle. Jadi kalau ini bergerak, katakan ini bergerak turun, pakai yang dulu deh. Nah ini kalau 1 candle ini adalah per 1 menit. Jadi dia akan bergerak cucuk naik turun naik turun. Semenit pindah ke candle kedua. Terus semenit turun naik turun pindah lagi. Seperti itu. Nah, itu gitu ya. Nah, M5 itu 5 menit. Per 5 menit. Jadi dia akan bergerak ya. Naik turun naik. Pokoknya selama 5 menit perdagangan apa? Ada yang beli banyak dia naik, ada yang ngejual besar-besaran dia turun, dia seperti ini. Setelah 5 menit dia akan berpindah. Makanya ada seperti ini ya. Sepertinya kan dari sini dia perdagangan kan, dari sini dia naik ke sini, set turun lagi, dan naik lagi, turun lagi kan, terus seperti itu selama 5 menit tuh. Begitu terhenti, set dia ternyata terhenti di sini, tuk, menit kelima dia pindah ke sini, set ke yang kedua. Begitu juga mau menyer, pokoknya seperti itu. Ya seperti inilah gitu ya. Ini per 15, ini per 30, ini per 4 jam. Ini hours ya, ini per jam. Satu ini mewakili 1 jam. Jadi 1 jam itu akan bergerak naik turun naik hingga titik ke 60 menitnya langsung dia pindah tek ke candle kedua. Ini 4 jam, ini daily, ini 1 hari. Mungkin perhitungannya jam 00 waktu sana ya. Sana itu waktu UTC kalau nggak salah. Kali ini 1 hari, jadi dari 1 hari itu bergerak dari atas sini sampai ke sini, naik turun ke sini, dia baru pindah. Kalau pun yang kecil begini ya sama, sehari juga nih. Sehari nggak kemana-mana, cuman sini nih, sini naik sampai betul tuk, pindah lagi hari kedua, seperti itu. W1 adalah weekly, minggu, sama juga. Ini dalam 1 minggu ada yang panjang seperti ini. Ada yang dalam seminggu cuman bergerak mana yang terpendek. Ya ini segini kecil seminggu nih, atau ini gitu. Kemudian ini monthly. Apakah monthly juga ada yang pendek juga, ada yang panjang, sebulan itu bergerak dari sini ke sini ada.
Tapi ada juga yang sebulan cuman segini nih bergeraknya. Ini tertingginya, ini terendahnya. Oke. Iya, itu seperti itu. Mungkin yang kita ketahui, perlu kita ketahui ya hanya itu aja. Jadi M1 time frame untuk melihat. Jadi kalau mau dagang harian ya pakai H1, pakai jam ya. Kalau mau agak cepat di M30 lah. Nah, kalau mau trading by menit di sini pakai M1 atau M5. Kalau mau swing agak lama, mingguan gitu, pakai H4 atau D1. Kalau misalkan mau tahunan, bulanan itu ya D1 sampai W1. Nih, kalau mau tahunan W1 pakai monthly M1. Dia seperti itu, guys. Jadi setiap kita mau dagang model apa, kita nanti ininya berbeda. Jangan salah kalau kita mau trading menit-menit tapi pakai ini ya lama gitu ya, jadi nggak bergerak. Itu seperti itu. Oke, itu ya untuk mengetahui pair. Kemudian nanti selanjutnya kenapa ini bergerak cepat, kemudian kenapa untungnya kok besar, kenapa ruginya besar. Jadi itu adalah pasar derivatif. Jadi pasar derivatif ini adalah pasar yang didasarkan pada kontrak. Jadi didasarkan pada kontrak. Kalian bisa, ini pasar derivatif, kalian baca saja ya untuk teorinya seperti itu. Tapi mengenalnya seperti ini paling mudahnya. Saya coba terangkan sedikit ya, tambahan lah ya ini karena mengenal pair. Oke, ini untuk Euro USD dan ngomongin pasar derivatif. Ini bukan pasar spot. Oke, bagaimana kalau kita ngelihat pasar spot ya? Ini pasar derivatif dan pasar spot. Pasar spot adalah pasar real, pasar real. Beli 15.000, dapat selembar uang dolar, kita simpan. Besok pagi rupiah melemah nih menjadi 20.000. Kita jual kan ke money changer nih, duit saya punya $1, maka kita akan dapat 20.000. Itulah keuntungan kita, untungnya 5.000. Itu adalah spot. Sebaliknya hari ini 15.000 dapat selembar uang kertas dolar gitu ya. Kemudian ternyata besok pagi menguat nih, nilainya 10.000. Kita jual nih $1, ya rugi 5.000 dong. Nah, itu adalah pasar spot. Nah, ini berbeda. Ini adalah pasar derivatif. Sebelum ada trading forex seperti ini secara online, untuk jual dan beli uang itu adalah pasarnya para kapitalis. Karena untuk membeli euro atau USD, GBP USD, JPY dan lain, satu lot itu sebesar 100.000 US dollar. Artinya untuk membeli volume satu lot kita harus membayar ininya 100.000 US. Berarti 100.000,06, mungkin 106.000 US dollar. Mungkin kalau sekarang sekitar 1,5 miliar setengah. Jadi kalau mau kayak spot seperti ini, jadi kita harus punya uang 106.000 ya. Jadi 1,6 miliar. 1,6 miliar untuk membeli satu lot. Itu kalau pasar spotnya. Nah, karena dalam trading forex juga pakai segitu, itu kan nggak bisa dirubah. Ini pasar dunia seperti itu. Makanya bank satu dengan bank lain kalau membeli ya memang segitu, minimal 1,5 miliar kalau untuk membeli ini, minimum ya, pembelian minimum, nggak boleh. Makanya
sekarang ada online, sekarang ada derivatif atau kontrak. Jadi kita tidak perlu lagi uang 1,5 miliar untuk membeli satu lot. Nanti yang menyediakan adalah broker. Nah, kok ada orang itu meminjamkan uang? Apakah nggak rugi? Kita sudah cerita tadi di awal bahwa setiap kita buy, kita beli, ini adalah pasar buy, ini pasar pembelian di sini. Kalau kita buy, yang kita beli adalah yang ini. Mau dia naik, mau dia turun, bodoh amat. Pokoknya begitu kita beli, kita langsung dipotong sesuai dengan spread ini. Nah, itu keuntungan broker yang pertama. Nah, dari peminjaman untung nggak untung. Dia memang hanya mencari orang sebanyak-banyaknya supaya mau berdagang di sekuritas dia lah gitu ya, di exchange-nya dia. Tapi kalau 1,5 miliar yang mau jualan siapa? Yang mau beli siapa? Yang mau jual beli siapa? Kan harus orang-orang super kaya, perbankan, institusi dan lain-lain. Ya susah gitu ya. Makanya untuk dijual kepada retail kayak kita ini yang nggak punya duit, maka dikasih pinjaman. Oke, jadi hitungannya begini, kalau kita beli satu lot gitu ya, itu akan disesuaikan dengan modal kita, dengan balance kita. Jadi kalau kita beli satu lot itu kan harganya 1,6 miliar tadi. Ini 1,6 miliar. Tapi kalau kita buy itu tidak sebesar itu. Kita akan dipinjami nanti. Nah, karena sekarang tutup saya nggak bisa kalkulasi, saya lupa ngitungnya. Tapi nanti kalau kalian nyoba gitu ya, beli satu lot lah gitu paling mudah, nggak apa-apa. Kalian buy pada jam besok ya. Ini jam, nanti Australia buka mungkin jam 5 kali ya, buka, kalian betik, nanti di marginnya ada di sini, dapat situ ya. Nah, jadi katakanlah nih satu lot harganya $1.000. Jadi kita harus punya modal cukup $1.000 saja dari kebutuhan 1,6 miliar. Sisanya 1,5 miliar sekian itu ditalangi gitu ya, dipinjami oleh broker supaya kita bisa membeli. Nah, apa nggak rugi gitu ya? Apakah dia pakai bayar buat kita gitu? Ya enggak gitu. Jadi contoh tadi kita beli di sinilah ya, kita sell. Karena ini mau turun, kita sell satu lot itu ya. Nah, ternyata kalau kita turun ya kita untung lah ya. Berarti bener kan? Yang merah ini kan kita tadi sell. Berarti ini menjadikan patokan pergerakan yang merah nih. Ternyata turun nih. Ya, balik modal nih. Nah, berarti ini kita untung nih. Untung terus untung. Ya udah. Untung duit kita. Si broker rugi enggak? Ya enggak. Dia udah ngambil $10, lu mau dapat untung 1 juta, 2 juta, 5 juta, 1 juta, bodo amat. Broker nggak mau tahu. Dia taunya dapat duit tadi udah motong per lot misalkan $10. Spread maksudnya ya, harga selisih. Kan dia belinya murah, dijual lebih mahal, seperti itu ya. Nggak mungkin lah, kan dapat untung dari situ. Dan juga ada komisi per lot. Nanti kalau kita beli 0,1 dikalkulasi total satu lot ada komisi berapa, ada juga. Jadi ada komisi hari ini beli, besok baru dijual, ada komisinya. Oke, itu kalau untung. Bagaimana kalau rugi? Tadi kita sell ke sini,
harusnya kan turun, ternyata dia naik ke sini. Begitu ini naik nggak jadi turun, itu ini yang dijadi patokan garis ini nih. Begitu dia naik sedikit saja, set, udah langsung rugi nih. Rugi, set, set, terus rugi sampai ruginya menyentuh yang ini, menyentuh modal, sampai menyentuh modal yang kita ada nih ya. Modal kita ada, kalau 5.000 tadi dipakai 1.000, berarti kan tinggal 4.000. Kalau kita minus terus minusnya mendekati 5.000, kemudian di titik 5.000, maka dia akan langsung terpotong otomatis, terjual otomatis, tuk. Jadi broker itu menyelamatkan uangnya. Broker itu hanya membatasi uang kita sebagai trader gitu ya. Jadi kalau modal kita 5.000, kita sudah dipakai untuk 1.600, maka ada sisa 3.000 sekian. Kalau sampai minus kemudian mendekati 5.000, maka dia akan terjual otomatis. Kenapa? Modal kita dianggap sudah habis. Jadi broker uang pinjaman tadi diselamatin. Dia seperti itu. Nah, ada namanya margin call. Margin call itu ada yang di 30, ada 15%, ada 25%, 30%, bahkan ada broker yang margin callnya 100%. Artinya kalau uang kita itu cuman 5.000 nih, kemudian turun, modalnya 1.000, kemudian minus 1.000, udah otomatis tuk, putus saja. Ada juga yang begitu, jadi nggak nambah ya. Ada yang ngabisin modal gitu, cuman disain 15% gitu. Jadi kalau punya uang 10.000, begitu minus set, ya kalau 30% berapa? 10.000 misalkan tuh $300 ya. $300 udah langsung habis, kita langsung dijual otomatis gitu ya. Selagi dia masih bergerak begini kan sebetulnya uang masih milik kita, belum milik broker, belum milik siapa-apa. Minus memang kita rugi nggak sih ya? Ya nggak rugi, uang masih minus ini. Kecuali kita ini nih, kita close atau di close otomatis baru rugi. Kan perdagangan seperti ini, naik rugi nih, kan tunggu turun baru untung. Kalau dia naik turun ya, kalau kita belinya di sini, di ujung sini, kita mau beli ke bawah gitu, beli sell, rupanya dia naik, udah rugi nih berpuluh-puluh juta kalau satu lot gitu ya, rugi. Ya kalau belum, misalkan di sini ruginya mau 10 juta, 100 juta, emang kita rugi? Belum rugi. Ya tunggu saja si ini turun lagi, karena kita beli sell gitu ya. Apakah turun apa tidak? Mungkin nggak dia turun lagi. Nah, itulah diperlukan technical analysis. Kalau dia naik, mungkin nggak dia akan turun lagi. Kapan turunnya? Pasti akan turun. Namanya barang, dia naik nih, naik. Setinggi-tingginya pasti ada batas atasnya. Ada titik di mana orang itu sudah tidak mau lagi membeli dengan harga mahal. Pasti dia akan turun. Dia beli di bawah, di sini sudah malah pasti orang akan menjualnya. Begitu orang-orang di sini pada menjual, pasti dia akan turun terus. Turun pun nanti ada batasnya juga, dimana orang sudah nggak mungkin lagi diturunin gitu, sudah bubble bottom gitu, pasti dia akan up lagi ke atas. Seperti itulah perdagangan ya. Jadi dia akan terus seperti ini. Ini kalau kita dulu beli di sini, rugi berbulan-bulan di sini
Ini dari mana? Kalau kita beli di sini, kita mau buy gitu ya, buy. Ya karena naik ke sini naik nih. Oh, ya udahlah kita buy. Ternyata dia turun, guys. Misalkan nih. Ini dari bulan 6 tanggal 27 bulan 6 ini, lihat di sini tanggalnya. Turun. Wah, kita udah rugi nih. Waduh, rugi, pokoknya rugi sampai gempor ratusan juta habis sampai di sini. Nah, untuk menunggu naik dia butuh berapa bulan, guys? 6 bulan baru naik. Baru karena kita belinya di sini, begitu nyampe titik sini baru untung nih. Nunggu 6 bulan di sini baru naik sedikit lah dibanding kemarin ruginya sekian-sekian. Nah, itu ya seperti itu. Nah, tapi untuk dari sini ke sini minusnya berapa ratus? Misalkan minusnya 10 juta, 100 juta minus, maka modal kita harus jauh di atas itu. Kalau minusnya 100, paling tidak uang kita ya harus 150 ke atas. Seperti itu. Karena apa? Begitu menyentuh titik modal, maka kita langsung dijual otomatis sama broker gitu ya. Nah, seperti itu. Oke geng, itu perhitungannya. Yang tadinya mau ngulas pair jadi ngerti derivatifnya ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Kalian bisa coba-coba pada saat nggak apa-apa, kan uang demo, itulah fungsinya uang demo, bukan uang real. Kalian pakai demo dulu, belajar dulu, pelajari semuanya ini, karakternya seperti apa, kapan turunnya, kapan naiknya, dan lain-lain. Karena kenapa kita harus perlu menguasai ini? Karena pada saat kita beli ke atas kemudian dia turun, kita bisa mengkalkulasi, ini akan saya buang, ini kan rugi nih, rugi, mau saya buang apa saya tunggu ini naik. Tuh kayak mau naik kan, kita beli di sini nih, kan belinya ke bawah, ternyata dia naik. Nah, dia akan naik apa turun nanti nih. Nah, kita itulah fungsi analisis kita, teknik analisis. Dia akan naik, pada titik tertentu dia akan turun lagi. Kapan? Itulah fungsi-fungsinya analisis. Silahkan kalian lihat video-video saya sebelumnya bagaimana cara membaca analisis. Saya ambil sederhananya, simpelnya begini. Setiap dia naik, kalau dia naik, dia akan terus naik. Dia ingin melampaui bukit sebelumnya, pasti kan? Naik pasti ingin mendahului. Nah, biasanya, umumnya, seringnya itu setiap dia naik, dia akan terhenti di ketinggian gunung sebelumnya, bukit sebelumnya. Pasti terhenti dulu. Bisa bablas, bisa turun dulu sebentar, naik lagi bablas, turun lagi terus bablas dan lain-lain. Bisa juga dia akan nggak kuat ke sini, dia akan ke bawah lagi. Seperti itu. Ini kalau kalian lihat M15 ini kan banyak nih. Jadi si ini dia tentu akan bergerak. Kalau kita beli di kisaran sini, kita kan beli naik misalkan ya, dia turun dia turun sampai mana, nggak mungkin kita nggak bisa perkirakan, bisa sampai titik yang lembah sebelumnya kan. Sini kelihat, sini turun nggak kuat kan, dia naik lagi. Bukan berarti dia nggak mau turun, pada kenyataannya dia naik ke sini, sudah berhasil melewati yang ini kan, berhasil 12 set. Ternyata ini kan gunung juga ini. Kalau kita M16 kan gunung tinggi juga, yang ini tadi, yang ini kan gunung juga, banyak gunung-gunung. Nah, nggak kuat, turun lagi, melewati bukit yang tadi, bahkan melewati bukit yang ini, bablas lagi di sebelah kiri. Pasti ada sesuatu yang nggak bisa tembus di sini, ada yang berat, maka dia naik lagi.
naik lagi terus dia akan terhalang oleh bukit-bukit ini. Pokoknya ini adalah bukit, ini bukit, ini bukit, ini bukit, bukit. Nanti kalau turun lembah, 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 dan lain. Itu cara paling mudahnya membaca. Jadi kalau kita salah beli, dia turun, dia mau turun nih, kita sell misalkan, tiba-tiba dia naik, waduh, dia akan bablas ke sana atau mau turun. Kadang-kadang kita rugi no banyak nih, wah buang aja deh gitu. Jangan dulu, kita perhatikan dulu, lihat dulu kenaikan itu kan akan sampai mana. Pasti bilang tadi sampai ke bukit sebelumnya, bukit terdekatnya di sini. Bukit terdekat kedua sini, bukit ketiga, bukit keempat terberatnya. Pasti dia akan naik ke sini dan akan turun lagi. Apakah turun ke sini atau tambah ke sana? Ya dia akan mencoba turun dulu, minimal ngurangin ini gitu ya. Kalau di sini dia akan turun dulu sampai lembah juga, lembah terdekatnya. Ini kan juga lembah masalahnya ini. Lembah kecil, ini lembah kecil, lembah kecil. Jadi pertemuan antara merah dan hijau, bagian bawah lembah, bagian atas gunung. Itu aja. Itu akan menjadi ganjalan. Itu seperti itu. Itu analisis gampangnya. Oke geng ya, udah cukup lama. Terima kasih sudah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.